Oke, kembali lagi dengan saya Kadewa Yuardi Putra, dan kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan identitas perkalian jumlah selisih dari sinus maupun kosinus. Oke, contoh soal 1. Ini saya berikan dua pertanyaan ya. Yang pertama, nyatakan bentuk perkalian trigonometri berikut, yaitu 2 cos 55 derajat cos 45 derajat ke bentuk penjumlahan trigonometri. Nah, berarti untuk menjawab soal ini kalian harus ingat ya, identitas perkalian ya. Cos kali cos dalam hal ini ya. Yang 2 kali cos A kali cos B sesuai dengan sifat atau identitasnya menjadi cos A tambah B ya, tambah cos A kurang B. Nah, ini dia penjabarannya. Kalau sudah ingat ini, tinggal kaitkan dengan soalnya gitu ya. Karena yang ditanyakan adalah 2 cos 55 derajat cos 45 derajat, di mana 55 derajat ini kita misalkan dengan A ya, berarti ya 45 ini kita misalkan dengan B, sehingga sesuai dengan identitas diperoleh cos 55 derajat plus 45 derajat ditambah cos 55 derajat min 45 derajat. Hasilnya cos berapa nih? 100 derajat ya, ditambah cos 10 derajat. Selesai. Nah, inilah bentuk penjumlahan trigonometrinya. Untuk pertanyaan yang kedua, kita mencari sin 65 derajat kurang sin 25 derajat. Berarti di sini yang perlu diingat adalah sifat sin A kurang sin B yang dikonversi menjadi perkalian trigonometri. Apa penjabarannya? Kalau sin A kurang sin B, kalau sin A kurang sin B itu 2 kali sin setengah ya. A tambah B, bukan sin ya, tapi cos ya. 2 cos setengah A plus B kali sin setengah A min B. Ya. Nah, ini penjabarannya. Nah, dengan menggunakan sifat ini kita akan kaitkan dengan soal. Karena yang diketahui adalah sin 65 derajat min sin 25 derajat, ini menjadi 2 cos setengah kali 65 derajat plus 25 derajat kali sin setengah kali 65 derajat min 25 derajat. Sederhanakan ya, 2 kali apa? Cos setengah kali 90 ya, setengah kali 90 derajat kali sin setengah kali 40 derajat. Berarti diperoleh 2 kali cos berapa? 45 derajat kali sin 20 derajat. Selesai sebenarnya ya, tapi kalau mau disederhanakan 2 kali, karena cos 45 derajat ini kan setengah akar 2 ya, boleh disederhanakan. Kali sin 20 derajat berarti diperoleh akar 2 kali sin 20 derajat. Boleh sampai sini. Nah, itu soal jenis pertama. Kita langsung ke contoh soal kedua.
Nah, di sini saya gunakan jenis untuk menghitung nilai nilai trigonometri yang berkaitan dengan identitas perkalian, penjumlahan, dan selisih sinus kosinus. Sin 75 Kali sin 15 derajat. Berarti mau tidak mau kita harus ingat sifat sin A. Kita harus ingat ya. Ingat sin A kali sin B. Ingat sin A kali sin B. Berarti penjabarannya sin A kali sin B itu setengah ya, kali cos A tambah B ya, min cos A kurang B. Nah, itu penjabarannya ya. Ada negatifnya, saya lupa. Negatif setengah. Nah, sekarang dengan sifat ini kita akan cari ya nilai apa? Sin 75 derajat kali sin 15 derajat. Nah, negatif setengah kali cos berapa? 75 tambah 15 derajat min cos 75 min 15. Nah, dari sini negatif setengah kita kalikan dengan cos berapa nih? Cos 90 ya, 90 min cos 60. Berarti negatif setengah kali cos 60 0 kurang cos 60 setengah ya. Berarti kan negatif setengah kali negatif setengah ya. Hasilnya adalah 1/4. Selesai. Lanjut yang nomor 4 atau yang pertanyaan berikutnya di contoh soal 2 ini. Yang perlu diingat di sini berarti sifat apa? Cos A tambah cos B. Cos A tambah cos B. Cos A tambah cos B. Cos A tambah cos B di sini penjabarannya adalah ini 1/2 kali cos 1/2 cos 1/2 kali A tambah B kali cos ya 1/2 A kurang B. Dengan menggunakan sifat ini dan mengaitkan dengan informasi di soal bahwa kita akan mencari apa? Cos 75 derajat plus cos 15 derajat ya. Ini akan sama dengan 2 kali apa? Cos setengah kali 75 derajat plus 15 derajat ya, kali apa? Cos setengah kali 75 derajat min 15 derajat. Berarti kita mendapatkan 2 kali cos setengah kali berapa nih? Saya langsungkan aja ya. Ini 75 tambah 15 kan 90 ya. Kalau dikali setengah itu 45 derajat kali cos ya, kali cos setengah kali ini 60 ya, 60 derajat kali setengah berarti 30. Nah, berarti di sini 2 kali setengah akar 2 kali cos 30 sendiri adalah apa? Setengah akar 3. Nah, berarti di sini kita dapatkan hasil ya, kita dapatkan hasil setengah
akar 6 ya, akar 2 kali setengah akar 3 setengah akar 6. Selesai. Nah, itu contoh soal 2. Menghitung nilai trigonometri yang berbentuk identitas perkalian ataupun jumlah selisih sinus kosinus. Lanjut contoh soal 3. Di sini pembuktian identitas ya. Pembuktian identitas di sini kita bisa gunakan beberapa cara ya. Kita bergerak dari ruas kiri boleh, dari ruas kanan juga boleh, atau kedua ruas juga silakan. Nah, di sini saya ingin menjabarkan atau bergerak dari ruas kiri ya. Bergerak dari ruas kiri. Kita arahkan jawabannya nanti atau kita tunjukkan agar seperti ruas kanan bentuknya. Nah, di sini saya mulai dari ruas kiri dulu ya. Cos 4x ditambah cos 6x min cos 2x min 1 kan begitu ya. Nah, di sini yang perlu diingat ya. Berarti ada apa namanya? Ada bentuk kalau kita kelompokan, saya kelompokan cos 4x tambah cos 6x. Dan di sini ada bentuk penjumlahan kosinus. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah penjabaran daripada cos A tambah cos B. Nah, ini tadi penjabarannya apa ya? 2 kali apa? 2 kali cos setengah A tambah B kali cos setengah A min B. Nah, ini yang perlu diingat. Ya. Kalau kalian sudah ingat ini, kita akan jabarkan. Berarti ini akan sama dengan apa? 2 kali apa ya? 2 kali cos setengah ini ya 4 cos 4x tambah 6x ya. Kali cos lagi ya. Setengah kali apa? Yang 4x min 6x. Ini tetap ya, yang min cos 2x kita tetapkan dulu, jangan diubah. Kemudian kita sederhanakan 2 cos berapa nih? Ini 4x tambah 6x kan 10 ya. 10 kali setengah 5 ya. Tik 2 kali cos 5x. Kalau 4x min 6x berarti itu kan negatif 2x. Kalau dikali setengah berarti cos negatif x. Dikurangi cos 2x min 1. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan ini cos negatif. Jadi kan perlu ingat juga. Bahwa cos daripada sudut yang negatif itu akan sama dengan cos yang positifnya. Jadi cos negatif theta sama dengan cos theta. Ini perlu kalian ingat. Sehingga sesuai dengan sifat tersebut diperolehlah 2 kali apa? Cos 5x kali cos x gitu ya. Min cos 2x min 1. Nah, sampai di sini diapakan begitu. Kalau kita perhatikan ada beberapa suku di sini dan perhatikan bahwa cos 2x ini kita akan mau jabarkan sekarang. Cos 2x itu sudut rangkap ya. Cos sudut rangkap ada beberapa penjabaran untuk cos, ada 3 ya. Cuma yang kita akan gunakan cos 2x ini adalah yang 2 cos kuadrat x min 1. Ya, karena ada unsur cos x saja di sana. Ya, kenapa saya kaitkan dengan itu? Karena di suku pertama itu ada cos x ya. Maka kita akan coba gunakan sifat itu. Berarti kalau kita jabarkan, saya buat di sebelahnya ya. Berarti ini akan sama dengan apa? 2 cos 5x kali cos x min apa? Ini kita tinggal ganti sesuai dengan sifatnya. Sudut rangkap untuk cos berarti 2 cos kuadrat min 1. Saya kurungkan dulu. Cos kuadrat x 1. Sampai di sini kita buka kurung dulu ya. Ini 2 cos x cos 5x kali cos x gitu maksud saya. Ini kalau dibuka kurung min apa? Min
2 cos kuadrat X plus 1 jadinya ya. Berarti dikurangi 1 lagi. Berarti akan sama dengan 2 cos 5X kali cos X min 2 kali cos kuadrat X. Nah, ini 1 per 1 kan habis. Sampai di sini diapakan ya? Difaktorkan berarti. Ada suku pertama dan suku kedua yang sama-sama memuat atau sama-sama dibagi ya, dapat dibagi 2 cos X. Jadi faktor pertama kita faktorkan. Faktor pertama berarti 2 cos X FPB ya, dari kedua suku. Sama-sama dapat dibagi 2 cos X. Kemudian kita kalikan. Nah, untuk faktor kedua ini adalah hasil bagi dari suku-suku tadi dengan FPB-nya ya, dengan faktor yang pertama. 2 cos 5X cos X kalau dibagi dengan 2 cos X tinggal cos 5X. Nah, di sini tetap kurang ya. Kurang siapa? Nah, ini yang kedua, sekarang 2 cos kuadrat X kita bagi dengan faktor pertama tadi 2 cos X, maka hasilnya adalah tinggal cos X saja. Nah, sampai di sini tampaknya belum selesai juga nih. Masih kita ketemu pengurangan cos sekarang ya. Ingat apa? Ingat cos A kurang cos B apa? Negatif 2 ya. Sin ya. Sin setengah A tambah B kali sin setengah A min B. Nah, berarti apa nih? Akan sama dengan 2 cos X kali negatif 2 sin setengah kali 5X tambah X gitu. Atau saya buatkan langsung 6X ya. 5X ya, ini ya berarti jumlahnya ya. 5X tambah X berarti 6X kali sin selisihnya ya, 5X kurang X berarti 4X ya. Setengah kali 4X. Kemudian kita akan sederhanakan ya, menjadi 2 cos X kali apa? Negatif 2 sin 3X kali sin 2X. Ini 2 kali negatif 2 kan bisa ya, jadi negatif 4. Kemudian kita urutkan ya. Saya tulisin dulu sin yang terkecil 2 sin 2X kali sin 3X kali cos. Dan kalau kita perhatikan ini sama seperti yang di ruas K. Berarti terbukti ya, identitas ini terbukti benar. Ya, itu ya. Jadi kalau diperhatikan pembuktian ini tidak hanya menggunakan identitas jumlah, selisih, sinus, kosinus, tapi juga menggunakan sudut rangkap, misalnya ada sifat sudut trigonometri sudut negatif. Oke, lanjut ke soal terakhir ya. Ini tentang persamaan trigonometri, tapi ada penjumlahan sinus di sini ya. Ingat penjumlahan sinus apa? Sin A tambah sin penjumlahan ya. Sin B sama dengan apa? Nah, kalau sin A tambah sin B itu berarti apa? 2 ya. 2 cos. 2 sin setengah kali A tambah B kali sin setengah A kurang B. Nah, dari sini jadi soal yang diberikan ya, persamaan yang diberikan sin X plus 210 derajat kali sin tambah ya, tambah sin X min 210 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3 itu. Nah, ruas kiri ini setelah dijabarkan sesuai dengan identitas jumlah sinus, maka diperolehlah hasil 2 apa? Sin setengah kali A tambah B. Ini A ya. Ini A, X tambah 210 ini A. Yang X min 210 ini adalah B. Berarti A tambah B berarti X tambah 210 ditambah
X min 210 derajat kali sin lagi ya. Sorry. Sin tambah sin ini sin cos. Ini berarti cos. Nah, berarti sekarang kali cos. Nah, itu ya direvisi sedikit. Setengah kali A kurang B, berarti X tambah 210 kurang X min 210 derajat. Nah, ini sama dengan ruas kanan kan masih tetap sama ya. 1/2 akar 3. Berarti apa? 2 kali sin ini berapa nih? X tambah X2X kan? Terus 210 tambah negatif 210 habis ya. Berarti setengah kali 2X kali cos lagi setengah kali apa? X kurang X habis 210 kurang negatif 210 berarti per 20 ya. Sama dengan 1/2 akar 3. Nah, dari sini maka 2 sin berapa jadi X ya kali cos 210 sama dengan 1/2 akar 3. Berarti 2 sin X sini kali cos 210 itu berapa nilainya? Itu sudut beras. Kita manfaatkan sudut beras ya. Dikurangi 3 cos itu negatif cos berapa? 180 plus 30 ya dari 210. Berarti akan sama dengan negatif cos 30 atau negatif setengah akar 3. Nah, berarti ini akan sama dengan 1/2 akar 3. Nah, saya buat di sebelahnya. Dari sini kita lanjutkan, berarti 2 kali sin X sama dengan negatif 1/2 akar 3. Kita pindah ruasnya ke kanan, berarti 1/2 akar 3 bagi negatif 1/2 akar 3 berarti negatif 1 dong ya. Nah, hasilnya sin X ini akan sama dengan negatif 1/2. Atau kalau di persamaan trigonometri ruas kanan juga kita harus jadikan sinus berapa yang hasilnya negatif setengah di kuadran 3. 180 plus yang menghasilkan setengah sin 30 kan ya. Berarti 180 plus 30 berarti sin 210 ya. Nanti kita pelajari lagi lah itu ya, mencari nilai. Nah, saya lanjutkan dulu. Untuk penyelesaian persamaan sinus ada 2 kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama, kita ambil sudut yang kiri X sama dengan sudut yang di kanan 210 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, kita tinggal pilih nilai K ya. K ini bilangan bulat. Sesuaikan dengan syarat nilai X ya. Di soal syarat nilai X-nya adalah lebih dari sama dengan 0, tapi kurang dari sama dengan 360. Berarti kita mulai memilih K ini dari 0 ya. Karena X yang kita dapatkan adalah 210 derajat dan memenuhi ya. Nah, tidak ada lagi nilai X yang memenuhi untuk pemilihan K lainnya. Untuk K bilangan bulat lainnya dia bisa negatif atau lebih dari 360, sehingga hanya satu solusi pada penyelesaian yang pertama. Yang kedua, kita ambil sudut yang kiri X ya, sama dengan yang kanan kita buatkan 180 derajat min 210 derajat tambah K kali 360 derajat. Inilah 2 kemungkinan penyelesaian untuk persamaan sinus yang kalian harus ingat. Ini saya sederhanakan dulu ya. X sama dengan berarti negatif 30 derajat ya, plus K kali 360 derajat. Nah, di sini baru kita akan memilih nilai K. K yang kita pilih jangan 0, kalau 0 negatif ya. Kita pilih 1 ya. Sehingga diperoleh X sama dengan berapa? Negatif 30 derajat plus 360 derajat. Yang hasilnya menjadi 330 derajat. Tidak ada yang lain lagi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya total adalah ada 210 derajat dan 330 derajat. Selesai. Ya, itu dia. Jadi ada 4 contoh soal yang berbeda yang saya bahas pada video kali ini. Saya harapkan dengan apa yang saya jelaskan hari ini kalian bisa terapkan pada contoh-contoh soal lainnya. Demikian dulu video kali ini. Tunggu video-video selanjutnya dan sampai jumpa.